Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di channel Pemulihan Hati. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Seberapa Kita Menghargai Tuhan. Paling tidak sebagian besar orang percaya yakin dan mengakui bahwa Allah itu ada. Kalau kita percaya dan mengakui Allah itu ada, seberapa kita menghargai Allah? Seberapa harga Allah di mata kita? Dan apa respon dan sikap kita terhadap kenyataan mengenai keberadaan Allah tersebut? Tentu kepada setiap orang, juga kepada benda di sekitar kita memberi harga. Walaupun tidak bisa digambarkan dengan nominal, tetapi penilaian kita terhadap sesuatu atau seseorang itu akan ditunjukkan dalam sikap. Perhatikan bagaimana seorang ibu yang bangun pukul 3 pagi, mengupas pisang, lalu menggorengnya untuk dia jual di pasar. Dia menghargai, dia memberi nilai tinggi terhadap anak, supaya anak bisa sekolah. Seseorang yang kehilangan barang yang dinilai berharga bisa menjadi stres, tidak bahagia. Mari kita memperkarakan berapa harga yang kita berikan untuk Tuhan. Memang tidak bisa dilihat dengan nominal angka, tapi sikap kita jelas-jelas menunjukkan seberapa kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau jiwanya binasa? Jadi jiwa itu lebih berharga dari seluruh harta di dunia ini jika dikumpulkan. Kalau harga jiwa sampai sedemikian, tentu Allah lebih tinggi dari nilai harta seluruh dunia, bahkan seluruh jagat raya. Mestinya kalau seseorang merasa memiliki Tuhan dan memiliki persekutuan dengan Tuhan, ia merasa memiliki kekayaan lebih dari apapun, dan pastinya ia rela berbuat apapun demi Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan di Injil Matius 22 ayat 37-40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Itu sebenarnya sama artinya, beri dia nilai lebih dari apapun yang kau kasihi, yang kau cintai. Kasihilah dia lebih dari siapapun dan apapun. Beri dia harga lebih dari siapapun dan apapun. Dan ketika Alkitab berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Sebenarnya maksud pernyataan itu adalah, berilah nilai tinggi kepadanya lebih dari segala sesuatu. Konteksnya, di Lukas 4 ayat 5-8, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke atas tempat yang tinggi, dan kepada Yesus ditunjukkan kekayaan dunia, kemuliaan dunia. Dan iblis berkata, kalau kamu menyembah aku berikan dunia ini kepadamu. Yesus diperhadapkan antara keindahan dunia dengan Allah. Siapa dia pilih atau apa yang Yesus pilih? Yesus mengutip ayat Alkitab. Sudah tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Ketika di Taman Getsemane, Yesus diperhadapkan pada kehendaknya sendiri, yang tentu itu berharga, sebab manusia pada umumnya menilai dirinya dan kehendaknya sebagai yang paling utama, paling penting, paling berharga dari kehendak Bapa.
Sempat Yesus berkata, "Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Tetapi di akhir doa, 3 kali dengan perkataan yang sama, Yesus selalu menaklukkan pergumulan itu dengan mengatakan, "Biarlah kehendakmu yang jadi." Dia lebih menghargai kehendak Bapa daripada kehendak diri pribadinya. Yesus lulus. Ini yang namanya merendahkan diri di hadapan Allah. Mengucap kalimat, "Aku datang merendahkan diri di hadapan-Mu." Mudah dilakukan, tetapi merendahkan diri dengan sikap. Ketika seseorang menyangkal keinginannya sendiri dan menuruti kehendak Allah, itu perendahan diri yang benar. Kita teruji pada waktu emosi kita mau meledak, ketika kita tersinggung dan merasa tersingkirkan. Pada waktu itulah kita harus memilih kehendak kita sendiri atau kehendak Allah. Kita lebih menghormati Tuhan atau menghormati diri kita sendiri. Ternyata tidak mudah untuk memberi nilai tinggi Allah. Pertama, kita harus mengenal kebenaran Alkitab dari hamba Tuhan yang benar-benar menyampaikan suara Allah dan pesan dari surga. Yang kedua, kita harus berhadapan dengan Tuhan secara pribadi, supaya kita bisa merasakan keagungan, kemuliaan Allah dalam perjumpaan langsung dengan Tuhan. Yang ketiga, melalui pengalaman. Pengalaman kejadian demi kejadian akan membuka mata pengertian kita untuk menemukan betapa berharganya Tuhan. Ironis, jangan-jangan sedikit di antara kita yang sudah menghargai Tuhan secara patut. Kalau Tuhan gampang tersinggung, semua kita sudah berakhir sejak dulu. Tetapi Tuhan dengan kesabaran dan kerendahan hatinya masih memberi kita peluang untuk mengupgrade diri, untuk berubah, supaya kita menghargai Dia dengan patut. Hanya kalau sampai pada akhir hidup kita tidak menghormati Tuhan, maka kita akan dibuang ke dalam api kekal. Sebab Tuhan tidak menghendaki orang yang menghormati Dia mendadak. Begitu mati, melihat kemuliaan Allah, baru mendadak menghormati Allah. Hanya orang yang menghormati Allah sejak di bumi, dengan kerelaan yang diperkenan masuk di hadirat Allah. Demikianlah renungan ini, kiranya dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.